Oke, Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Christian Gelome Adonis. Di sini saya akan membahas tentang metode kualitatif. Oleh sebab itu, saya akan perkenalkan kampus saya, yaitu Universitas Muhammadiyah Kupang, dan saya berkuliah mengambil jurusan pendidikan sosiologi. Oke, kita akan masuk kepada materi, yaitu metode kualitatif. Nah, metode kualitatif ini adalah suatu pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial dan budaya dari perspektif individu atau kelompok yang terlibat. Nah, pendekatan ini menggunakan data non-numerik seperti teks, wacana, observasi, dan dokumen untuk mengeksplorasi makna, pengalaman, dan pandangan subjektif. Nah, berikut ini adalah beberapa karakteristik utama metode kuantitatif. Yang pertama adalah pendekatan holistik. Yang kedua adalah pengumpulan data deskriptif. Yang ketiga adalah subjektivitas. Yang keempat adalah analisis induktif. Yang kelima adalah desain fleksibel. Yang keenam, pengalaman partisipan. Kedelapan, metode pengumpulan data kuantitatif. Yang kedelapan adalah wacana mendalam. Yang kesembilan adalah observasi partisipan. Yang ke-10 adalah studi kasus. Yang ke-11 adalah analisis dokumen. Yang ke-12 etnografi. Oke, baik. Ya, kita akan bahas satu persatu. Karena itu saya akan memulai dari awal, yaitu pendekatan holistik. Nah, pendekatan holistik ini meneliti fenomena dalam konteksnya yang luas untuk memahami kompleksitas dan dinamika yang ada. Yang kedua itu adalah pengumpulan data deskriptif. Nah, pengumpulan data deskriptif ini adalah data dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, gambar, atau media lain yang memungkinkan deskripsi rinci dan mendalam. Yang berikut adalah subjektivitas. Nah, subjektivitas ini adalah penelitian kualitatif mengakui peran subjektivitas baik dari partisipan maupun peneliti, yang berarti peneliti sering menjadi instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data. Berikut adalah analisis induktif.
Analisis induktif ini adalah penelitian kuantitatif mengakui peran analisis induktif. Penelitian ini sering menggunakan analisis induktif di mana teori atau pola data yang dikumpulkan bukan dari hipotesis yang lebih ditentukan sebelumnya. Berikut adalah desain fleksibel. Selain desain fleksibel, desain penelitian bersifat fleksibel dan dapat berkembang seiring dengan kemajuan penelitian dan kemampuan baru dan penemuan baru. Yang berikut adalah pengalaman partisipan. Pengalaman partisipan fokus pada pengalaman, perspektif, dan interpretasi individu atau kelompok yang menjadi subjek penelitian. Ini adalah metode pengumpulan data kualitatif. Yang pertama adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam di sini adalah menggunakan wawancara semi terstruktur atau tidak terstruktur untuk mengambil pandangan, pengalaman, dan makna yang diberikan partisipan terhadap fenomena tertentu. Yang kedua adalah observasi partisipan. Observasi partisipan adalah penelitian berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari subjek untuk mengamati perilaku dan interaksi mereka dalam konteks alami. Yang berikut adalah studi kasus. Studi kasus di sini adalah penelitian yang mendalam terhadap suatu kasus atau sejumlah kecil kasus untuk memahami fenomena dalam konteksnya yang spesifik. Itu adalah studi kasus. Yang berikut adalah analisis dokumen. Analisis dokumen adalah analisis terhadap dokumen tertulis, foto, video, atau media lain yang relevan dengan topik penelitian. Yang berikut adalah diskusi kelompok terfokus atau focus groups. Mengumpulkan sekelompok kecil orang untuk berdiskusi tentang topik tertentu. Memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dari interaksi kelompok. Jadi kalau kita ingin mengumpulkan data, kita harus mengumpulkan beberapa orang untuk mencari tahu data. Dengan cara kita membuat suatu grup dan kita saling berpikiran agar kita bisa mendapatkan setiap data yang ada. Yang berikut adalah entografi. Entografi di sini adalah penelitian yang berusaha memahami budaya atau subkultur dengan cara hidup bersama kelompok tersebut untuk periode waktu yang lama. Itu untuk
seperti kita dalam suatu lingkungan, kita harus menyesuaikan atau berbaur sehingga kita bisa bertahan dalam lingkungan tersebut. Nah, itu adalah metode apa tadi? Etnografi tadi. Nah, kita akan masuk dalam kelebihan dan keterbatasan metode kualitatif. Mohon maaf, metode kualitatif. Kelebihannya adalah memungkinkan pemahaman mendalam tentang konteks sosial dan budaya, fleksibel dan adaptif. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah fleksibel dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi selama penelitian. Yang ketiga adalah dapat mengungkapkan makna atas perspektif yang kaya dan kompleks. Nah, yang itu adalah kelebihan. Nah, ini adalah keterbatasan. Keterbatasan yang pertama adalah bias subjektif penelitian dapat mempengaruhi hasil. Yang kedua, hasil penelitian sering tidak dapat digeneralisasi ke populer yang lebih luas. Yang ketiga, pengumpulan dan analisis data bisa memakan waktu dan sumber daya yang banyak. Yang keempat, itu kita hanya sampai 3 deh keterbatasan. Nah, metode kualitatif sangat berguna untuk penelitian eksploratif, studi tentang proses sosial, dan memahami pengalaman subjektif, menjadikannya pelengkap penting bagi metode kualitatif dalam penelitian ilmiah. Ya, baik, mungkin sekian dari saya ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau apa. Kita akan bertemu lagi di video yang berikut. Sekian dan terima kasih.